Halo para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dibam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas lagi sebuah film seru berjudul The Killer's Game yang dirilis pada tahun 2024 ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran paling brutal bernama Joy Flow. Sebelum menjalankan aksinya, Joy selalu memeriksa keadaan sekitar terlebih dahulu. Setelah dirasa aman, Joy mendekati targetnya yang dijaga oleh penjaga pribadi. Tentu saja Joy dapat mengatasi mereka dengan mudah. Akhirnya Joy berhasil menghabisi targetnya. Namun saat kembali, penyakit yang dideritanya mulai kambuh yang membuat kepalanya pusing. Sementara itu, salah satu penjaga menyadari bahwa ia tidak mendapat kabar dari rekannya dan memutuskan untuk memeriksa. Namun seorang satpam gedung memergoki penjaga tersebut membawa senjata, sehingga terjadilah baku tembak di tengah acara. Kejadian ini membuat semua orang, termasuk para penari yang tampil, berlarian keluar. Joy melihat seorang penari yang terjatuh dan segera menolongnya agar bisa keluar dari kerumunan itu. Namun saat berada di luar, penyakit Joy kembali kambuh. Setelah itu, Joy pun langsung pergi tanpa mengatakan apapun kepada si penari. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Joy menyadari bahwa ponsel si penari terbawa olehnya dan ia lupa mengembalikannya. Keesokan harinya, Joy memeriksa keluhannya ke dokter. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan kemungkinan Joy menderita penyakit langka yang sulit terdeteksi. Untuk memastikannya, dokter mengambil sampel darah Joy untuk dilakukan tes lebih lanjut yang memakan waktu cukup lama. Sepulang dari dokter, Joy menemui manajernya yaitu Ronnie. Ronnie dan Joy adalah anggota organisasi pembunuh bayaran bernama The Killer's Game. Ronnie sempat khawatir dengan kondisi Joy karena penyakitnya bisa menghambat pekerjaannya. Namun Ronnie menyarankan Joy untuk tidak terlalu mempercayai dokter sepenuhnya. Tewasnya target Joy malam sebelumnya sudah diketahui oleh anak buahnya, tetapi Joy berhasil melakukannya tanpa meninggalkan jejak atau saksi. Joy sudah bertahun-tahun menjalani pekerjaan tersebut yang membuatnya mulai merasa menyesal. Namun Ronnie meyakinkan bahwa apa yang Joy lakukan adalah hal baik karena semua target mereka adalah orang jahat. Ronnie juga menyarankan Joy untuk menikmati hidup dengan berlibur. To God, our job is simply to arrange them. Are you asking professionally or philosophically? You gonna drink that coffee or just stir it? Joy kemudian kembali menemui si penari yang ternyata bernama Miss untuk mengembalikan ponselnya. Sebagai rasa terima kasih, Miss mengajak Joy makan malam dan memberikan nomor ponselnya. Awalnya Joy membuang nomor tersebut, tetapi setelah mengingat saran dari Ronnie, ia pun mengambil kembali nomor itu dan setuju untuk makan malam bersama dengan Miss. Pada saat makan malam, Joy mengaku bekerja sebagai tentara yang sering bertugas ke luar negeri. Ia juga bercerita bahwa dirinya sedang mempersiapkan masa pensiunnya. Di situ hubungan mereka pun semakin dekat. Hingga akhirnya mereka berpacaran. Namun meski sudah menjadi kekasih dari Miss, Joy tetap merahasiakan pekerjaannya karena takut membuat Miss kecewa. Beberapa hari berlalu, Joy akhirnya mantap untuk pensiun dan memberitahu Ronnie. Alasannya adalah karena ia ingin membawa hubungannya dengan Miss ke jenjang yang lebih serius. Joy juga meminta Ronnie untuk datang bersama dengan istrinya, yaitu Sharon, sebagai temannya. Karena Miss akan merayakan ulang tahunnya. Pada saat acara ulang tahun, salah satu teman Miss mencurigai Joy karena ia hanya mengundang dua temannya, mengira bahwa Joy sudah menikah. Namun Sharon meyakinkan teman-teman Miss bahwa Joy adalah orang yang sangat tertutup. Sharon juga memberi saran agar hubungan Joy dan Miss tetap langgeng. Ronnie mendukung keputusan Joy, tetapi menyarankan agar Joy jujur kepada Miss tentang pekerjaannya sebagai bukti cintanya. Tak lama kemudian acara ulang tahun selesai
Namun keesokan harinya, Joey menerima kabar buruk dari dokter. Hasil tes menunjukkan bahwa Joey menderita penyakit langka yang menyerang otaknya. Penyakit ini tidak memiliki obat dan masa hidup Joey diperkirakan hanya tinggal 3 bulan lagi. Hal itu membuat Joey mengalami tekanan mental dan takut untuk memberitahu Miss tentang penyakitnya. Selain itu, kondisinya saat ini membuat Joey memutuskan untuk membuang semua senjatanya agar bisa melupakan semuanya. Keesokan harinya, Joey meminta Ronnie untuk membuat sebuah penawaran kepada para pembunuh bayaran agar mereka menghabisinya. Dengan begitu, uang asuransi yang diperoleh dapat diberikan kepada Miss. Namun Ronnie menolak permintaan tersebut. Baginya, Joey sudah dianggap sebagai keluarganya. Dan ia percaya bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Joey. I'll see your wishes are carried out. Shitting myself. I don't want Every doctor, if they say it's hopeless, we go. Joey kemudian memutuskan untuk menemui salah satu pengurus The Killers Game lainnya, yaitu Antoinette, atau biasa dipanggil dengan Anton. Diketahui bahwa Joey pernah menghabisi ayah Anton karena ayahnya melanggar aturan organisasi. Hal itu membuat Anton masih menyimpan dendam terhadap Joey. Ketika mereka bertemu, pengawal Anton yang bernama Max langsung menodongkan pistol ke arah Joey. Joey pun segera membuat penawaran $2 juta bagi siapa saja yang berhasil menghabisinya. Di situ Anton tentu saja menyetujui dengan senang hati. Namun Joey meminta diberi waktu hingga tengah malam. Setelah itu Anton menunjuk seorang pembunuh bayaran bernama Eldol yang saat itu sedang menjalankan tugas menghabisi seseorang. Ketika mendengar penawaran tersebut, Eldol menolaknya. Anton pun akhirnya menunjuk pembunuh bayaran lain untuk menjalankan tugas tersebut. Yang pertama adalah pembunuh bayaran asal Korea Selatan bernama Goyang bersama anak buahnya. Goyang dikenal mampu menghabisi target-targetnya dengan sangat mudah. Selain itu, ada juga duo kakak beradik pembunuh bayaran yang suka menjalankan aksinya menggunakan sepeda motor, termasuk dalam mengeksekusi target mereka. Pada malam harinya dengan berat hati, Joey memutuskan hubungannya dengan Miss. Hal ini membuat Miss sangat sedih. Namun mereka berdua tidak tahu bahwa pertemuan tersebut diawasi oleh Max. Di rumah, Joey meninggalkan pesan terakhir untuk Miss sebelum pergi meninggalkannya untuk selamanya. Namun tidak disangka Joey mendapat kabar dari dokter bahwa hasil tesnya tertukar dengan pasien lain. Selama ini Joey hanya menderita sakit mata yang menyebabkan kepalanya sering pusing. Artinya Joey masih bisa hidup lebih lama. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat. Pada tengah malam, Goyang beserta gengnya sudah tiba. Tanpa basa-basi, Goyang menyuruh anak buahnya menyerang Joey. Namun Joey berhasil menghabisi 2 anak buah Goyang sekaligus. Meski begitu, Goyang tidak tinggal diam. Walaupun tahu Joey adalah pembunuh bayaran terbaik, Goyang tetap menyerang. Sayangnya ia salah pilih lawan. Joey berhasil mengalahkan Goyang dan seluruh anak buahnya. Setelah keluar dari tempat itu, Joey meminta Anton untuk membatalkan kontraknya. Namun Anton menolak. Ia menyebut bahwa kontrak tersebut adalah bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Karena tidak ada pilihan lain, Joey justru menantang Anton untuk menceritakan bagaimana ia menghabisi ayahnya. Hal itu membuat Anton sangat marah dan bersumpah akan memanggil seluruh pembunuh bayaran terbaik di Eropa untuk menghabisi Joey. Joey kemudian menelpon Miss, meminta agar Miss segera pergi dari kota. Ia berjanji akan memberikannya sejumlah uang dan mencari Miss saat keadaan sudah aman. Namun situasi semakin memanas. Kali ini 2 kakak beradik pembunuh bayaran datang menyerang Joey. Awalnya Joey kewalahan melawan mereka berdua sekaligus. Namun akhirnya 2 kakak beradik tersebut melakukan kesalahan fatal yang membuat Joey membalikkan keadaan dan berhasil menghabisi mereka. Setelah itu Joey mengirim pesan kepada Anton mengabarkan bahwa semua pembunuh bayaran yang dikirim sudah tewas. Anton yang mendengar itu semakin geram. Dia pun menaikkan harga bayaran menjadi $4 juta dan langsung mengerahkan pembunuh bayaran lain untuk menghabisi Joey. Kali ini Eldol yang awalnya menolak menerima tawaran tersebut.
karena tergiur dengan uang 4 juta dolar. Selain itu, Mackenzie bersaudara dan juga kelompok The Gears, pembunuh bayaran wanita yang sangat brutal. Kemudian ada Bottas, seorang pembunuh bayaran yang menjalankan aksinya sambil mendengarkan lagu dan menari. Dengan cara itu, Bottas mendapatkan semacam buff yang membuat dirinya menjadi sangat kuat atau overpower dalam menghabisi targetnya. Joey kemudian pergi ke rumah Ronnie untuk menceritakan semuanya. Selain itu, Joey memiliki rencana untuk memancing semua pembunuh bayaran kiriman Anton ke satu tempat agar bisa menghabisi mereka sekaligus. Sharon, istri Ronnie, secara tidak sengaja memijat leher Ronnie atau menggeretaknya, yang akhirnya membuat sakit kepala Joey sembuh total. Di sisi lain, Eldol mendapatkan instruksi dari Anton untuk memancing Joey dengan menculik pacarnya, yaitu Miss. Selain itu, Anton meminta Eldol membantu sepupunya yang baru saja terjun ke dunia pembunuh bayaran. Di situ, Eldol akhirnya bertemu sepupu Anton, seorang pemula bernama Manny. Mereka berdua lalu pergi ke apartemen Miss. Miss yang sudah mendapatkan kabar dari Joey bersiap-siap untuk pergi. Namun sayangnya di depan apartemen, Eldol dan Manny sudah menunggu. Pada akhirnya Miss berhasil ditangkap meskipun ia sempat mencoba melawan. Singkat cerita, Joey sampai di sebuah kastil tua. Di situ rencananya untuk memancing semua pembunuh bayaran termasuk Anton berhasil. Mereka semua segera menuju kastil tersebut. Di sisi lain, Eldol memberitahu Joey bahwa ia sebenarnya adalah pembunuh bayaran paling brutal yang pernah ada. Sementara itu, Joey mulai menyiapkan jebakan untuk menghadapi pertarungan yang akan datang. Pembunuh pertama yang datang adalah Mackenzie bersaudara. Dengan uang 4 juta dolar, mereka tidak gentar menghadapi Joey. Namun sesaat setelah mereka tiba, pertarungan tak terhindarkan. Pada akhirnya Joey berhasil mengalahkan keduanya. Setelah itu ada The Gears, sekelompok membunuh bayaran wanita yang sangat brutal, datang dan mulai menembaki Joey. Namun Joey dapat mengatasinya dengan mudah dengan jebak-jebakan di kastil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Belum selesai sampai di situ, Bottas juga tiba dan mulai menyerang Joey secara brutal. Bottas sempat membuat Joey kewalahan, namun pada akhirnya Bottas tewas karena terkena jebakan Batman yang telah disiapkan oleh Joey. Di saat yang sama, Eldol dan Max beserta anak buahnya juga sampai di kastil. Miss yang berpura-pura mengalami kesemutan meminta Manny agar membiarkannya keluar dari mobil. Pada saat keluar, Miss dengan cepat memukul Manny menggunakan batang kayu lalu melarikan diri. Sementara itu, Joey yang hendak keluar dari kastil harus berhadapan dengan anak buah Max. Beruntungnya masih banyak jebakan yang tersisa sehingga Joey berhasil keluar. Namun ia langsung dihadang oleh Eldol. Eldol menawarkan pertukaran dirinya dengan Miss. Tak lama kemudian Miss datang menjemput Joey dan mereka segera kabur bersama. Max yang melihat mereka mulai menembaki mobil Joey dan juga Miss. Di sisi lain, Eldol meminta Max menyampaikan kepada Anton agar menaikkan harga kontrak menjadi 6 juta dolar. Joey merasa sangat menyesal karena selama ini dia tidak jujur kepada Miss tentang siapa dirinya sebenarnya. Di situ Joey juga mengaku sudah pensiun. Lebih mengejutkannya lagi, Miss mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Joey. Di tengah perjalanan, Miss terluka karena bahunya terkena tembakan. Joey pun menemukan sebuah gereja di mana mereka bertemu seorang pastor. Setelah diperiksa, lukanya ternyata tidak terlalu parah, hanya goresan peluru. Dalam suasana penuh emosi, Joey mengajak Miss untuk menikah saat itu juga. Di situ pastor pun setuju untuk menikahkan mereka. Namun pada saat prosesi akan dimulai, Eldol tiba-tiba datang dan menembak pastor. Di waktu yang sama, Max juga muncul dengan niat menghabisi mereka berdua. Anton ternyata menolak permintaan Eldol untuk menaikkan harganya, sehingga Max berniat mengkhianati dan menghabisinya. Di situ terlihat Miss dalam bahaya. Joey pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Eldol yang terjebak karena tubuhnya tersangkut besi tidak bisa bergerak.
Saat Joey diam-diam hendak menembak, ia ketahuan oleh Max. Mereka pun saling menodong senjata, tetapi Joey kehabisan peluru. Di situ Max hampir menghabisi Joey, namun Miss berhasil membunuh Max menggunakan shotgun. Di sisi lain, Ronnie mendatangi Anton untuk menghukumnya karena melanggar aturan organisasi dengan menyewa tentara bayaran seperti Max. Di situ Ronnie pun berhasil menghabisi Anton. Singkat cerita, Eldol selamat karena Joey memutuskan untuk membiarkannya hidup. Setelah itu, Joey dan Miss akhirnya resmi menikah. Hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi Joey. Karena setelah sekian lama, ia akhirnya memiliki tujuan hidup baru, yaitu menjaga keluarganya, bukan lagi menghabisi nyawa orang lain. Dan setelah itu, film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film The Killer's Game. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.